Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa bagimu tiada perkara yang mustahil. Karena Engkau Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Engkaulah pencipta segala yang ada dan segala yang Kau ciptakan tunduk di bawah otoritas-Mu. Dan kami tetap percaya dalam menjalani hari-hari yang masih diberi Tuhan bagi kami. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Perkara besar, perkara ajaib akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Dikala kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Saat ini Tuhan, teguhkan setiap hati kami melalui kebenaran firman yang kami akan dengar bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dengan segala hikmat dan wahyu dari Tuhan, supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti yang Engkau inginkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul Membangun Sikap Optimis dan Antusias. Membangun sikap optimis dan antusias. Apa yang dimaksud dengan optimis? Optimis itu artinya keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menguntungkan. Dan sikap selalu mempunyai harapan baik di dalam segala hal. Itu namanya optimis. Optimis sekali lagi selalu punya harapan. Dia percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sikap optimis itu akan selalu berkata, saya pasti bisa. Tuhan pasti buka jalan. Memang lawannya adalah pesimis. Pesimis itu selalu berdalih dan berkata tidak mungkin. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, adalah antusias. Antusias itu artinya bersemangat, bergairah. Itu antusias. Kita harus menjalani kehidupan kita dengan antusias, bergairah, bersemangat. Kita melayani Tuhan harus bergairah, harus bersemangat. Kita menyanyi, kita menyembah harus bergairah, harus bersemangat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Membangun sikap optimis dan antusias. Seorang tokoh yang bernama Robert Fritz, dia berkata demikian. Jika kamu membatasi pilihanmu hanya untuk apa yang tampaknya mungkin atau masuk akal, kamu memutuskan dirimu sendiri dari apa yang benar-benar kamu inginkan. Dan semua yang tersisa adalah kompromi.
membatasi pilihan untuk apa yang tampaknya mungkin atau masuk akal. Artinya saudara-saudara hanya mau melakukan sesuatu yang tampaknya masuk akal, yang tampaknya mungkin. Seringkali kita hanya membatasi pikiran serta tindakan kita pada hal-hal yang demikian. Roberts berkata, kamu memutuskan dirimu sendiri dari yang benar-benar kamu inginkan. Keinginan kita besar, tetapi kita tidak mau melakukan hal yang besar. Nah, saya percaya bahwa di balik ungkapan ini mengingatkan kita akan sikap untuk selalu mempunyai harapan baik di dalam segala hal. Di tengah-tengah situasi dunia yang masih bergejolak ini, kita juga harus melihat ada harapan baik di balik semua ini. Harus percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa kita tidak mengalami hal-hal besar dalam hidup kita? Karena kita tidak optimis tetapi pesimis. Kita tidak antusias, tidak bergairah, tetapi kita lemah. Hari ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama belajar dari pengalaman hidup seorang perempuan yang oleh Alkitab berkata sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29 firman Tuhan berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Berulang-ulang diobati. Semua yang dia punya habis. Tetapi tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Perhatikan baik ayat ini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Wanita ini saudara-saudara memiliki sikap yang optimis. Bukan pesimis. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Barangkali kata-kata setiap hari yang dia dengar adalah
Sudahlah, gak usah lagi kau berusaha. Gak ada artinya. Yakin saya pasti dia dengar itu. Karena tadi dikatakan sudah berulang-ulang dia jual semuanya. Segala tabib, segala dokter dia sudah jalani. Tidak ada faedahnya. Alkitab berkata malah makin memburuk. Maka kata-kata yang pesimis, kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan, saya percaya tiap hari itu terdengar atau dia dengar melintas di telinganya. Tetapi dia optimis. Sekali lagi optimis, mempunyai harapan yang baik. Dan dia bergairah bersemangat ketika dia dengar Yesus ada di sana. Maka belajar dari perempuan ini, saudaraku sekalian. Bagaimana sikap kita dalam membangun sikap optimis dan antusias. Saudara perhatikan gambar itu, kalau saudara simak menarik sebenarnya. Kalau mengerti, itu bukan sembarang gambar biasa. I can. Notnya ditendangnya, dibuang. Sebab kalau hanya I can, saya bisa. Kalau I cannot, saya tidak bisa. I can-nya dipertahankan, notnya ditendangnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar dari wanita ini 12 tahun, Bapak Ibu. Kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan itu sudah pasti. Kalau dengan istilah sederhana sekarang orang akan berkata, percuma kau beribadah. Toh juga enggak makin baik. Percuma kau melayani, toh juga tidak makin baik. Yakin sekali kata-kata yang sama itu dia dengar. Tetapi dia, saudara-saudara, Alkitab berkata, setelah dia jumpa Yesus, maka dia mengalami kesembuhan yang luar biasa, tidak butuh waktu lama. Kalau tadinya 12 tahun berobat tidak terjadi apa-apa, perjumpaan sesaat dengan Yesus itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita pelajari dari wanita ini, untuk kita dapat membangun sikap optimis, mengharapkan hal yang baik. Yang pertama, saudara, wanita ini memiliki pikiran iman. Pikiran iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran iman itu nampak dari apa yang dia katakan. Dia memiliki pikiran iman kepada Yesus, bahwa apabila ia menjamah Yesus atau jubahnya, ia akan sembuh. Itu pikiran. Belum ada tindakan. Pikirannya diisi dengan hal-hal yang baik. Apabila ia menjamah, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, kenapa akhirnya kita seringkali gagal dan tidak bisa maju? Di awal kita program sesuatu, lalu akhirnya berhenti karena pikiran kita jadi lawan. Pikiran kita langsung berkata, mana mungkin. Dan khotbah ini saya berharap mengantar saudara untuk siap. Dengar, khotbah ini mengantar saudara semua untuk siap. Melangkah maju ke depan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Saudara harus siap.
Jangan berkata mana mungkin. Ganti dalam pikiran kita tindakan-tindakan positif, tindakan-tindakan beriman. Apa hal yang besar yang kita sedang harapkan ke depan? Bangun gereja yang lebih besar. Percaya, kita butuh sebidang tanah. Tapi kalau saudara berkata dapat tanah saja sudah susah, apalagi bangunannya. Saudara adalah orang yang pesimis dalam hidup ini. Tetapi saya optimis, yakin, berharap sesuatu yang baik dari Tuhan. 12 tahun perempuan ini tertekan. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, pikirannya berubah. Kalau pikiran kita tidak berubah dari perjumpaan pengiringan kita pada Tuhan, berarti perjumpaan kita dengan Tuhan ada sesuatu yang salah. Kita hanya berkata Yesus hebat, dia dahsyat, dia luar biasa, tapi kita tidak percaya dia itu. Oleh sebab itu sebagaimana Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan itu berbunyi, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji. Yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Isi pikiranmu. Maka sekarang yang ada dalam pikiran saya adalah sebuah gedung gereja yang lebih besar dari sini dan lebih indah. Yang ada dalam pikiran saya sekarang, saya melihat, saya membayangkan akan ada di sana orang beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Dan bentuk pelayanan yang tertata dengan baik itu ada di sini. Saya harus buang, harus tendang kalimat atau kata no. Sebab pasti akan ada orang berkata, mana mungkin Pak, di zaman sekarang, di situasi sekarang. Mengumpulkan dana untuk membeli tanah saja kita Pak sulit. Apalagi bangunannya Pak. Saya tidak mau dengar itu. Dan saya tidak mau dipengaruhi oleh kata-kata itu. Sekalipun ada kalimat itu. Dan saya percaya akan ada orang bicara itu. Sama seperti perempuan ini. 12 tahun Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang singkat. Tiap hari pergi dia ke sana, berobat ke sana. Maka kata-kata yang didengar selalu pasti yang negatif. Tetapi bagi saya, karena saya selalu berkata dan saya menyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan saya tidak mau berhenti. Sebatas ucapan di bibir. Sebatas nyanyi syair lagu itu. Haleluya. Isi pikiranmu di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita pun isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, amin. Selalu ada jalan keluar, itu harus kita percayai. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita membangun sikap optimis dan antusias? Kita harus belajar banyak dari wanita ini. 12 tahun menderita penyakit pendarahan.
Apa yang dipikirkannya sekarang diperkatakan. Tidak cukup hanya dalam pikirannya, tapi sekarang diperkatakan. Maka yang kedua adalah miliki perkataan iman. Jangan berkata tidak mungkin Pak Pendeta. Tapi perkataan kita hari ini bersama GBI Permata akan punya gedung yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang sekarang. Itu harus diperkatakan. Haleluya. Kapan itu terjadi, Pak? Waktuku dengan waktu Tuhan tidak sama. Tetapi saya sudah rencanakan. Dan oleh anugerah Tuhan, saudara belajar dari pengalaman masa lalu. Selama 22 tahun melayani Tuhan sebagai gembala jemaat di tempat ini. Dengarkan baik, oleh anugerahnya. Belum pernah ada satu pun mulai dari hal yang paling kecil sampai terbesar. Yang kita rencanakan, yang saya rencanakan bawa kepada Tuhan dan tidak jadi. Semua jadi. Saya tidak mau pusing. Saya tidak mau stres. Yang penting ku bawa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau engkau setuju dengan rencana ini pasti jadi. Kalau engkau tidak setuju memang tidak akan jadi. Alkitab sudah berkata kalau Tuhan sudah buka nggak ada orang yang bisa nutup. Kalau Tuhan juga sudah tutup tidak ada seorang pun yang bisa buka. Percaya sekali saya dengan itu. Dalam ayat 28 saudaraku dijelaskan bahwa perempuan itu mengatakan perkataan iman. Sebab apa yang kita katakan itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Nah saudara, apa yang dia katakan? Nah perhatikan kata sebab katanya. Saya garis bawahi katanya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa artinya itu? Itulah yang disebut dengan optimis tadi. Harapan baik. Harapan yang baik yang dia miliki. Asal ku jamah. Asal kita sungguh-sungguh iring Tuhan. Sungguh-sungguh melayani. Dengar. Sungguh-sungguh atau memiliki motivasi benar di mata Tuhan. Motivasi kita benar. Bukan untuk gagah-gagahan. Tapi motivasi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Gedung gereja hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Tapi kalau motivasi kita lain, semua akan digagalkan oleh Tuhan. Ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika mereka membangun Menara Babel? Motivasinya apa? Motivasinya jahat. Mencari nama. Motivasinya jahat. Ingin menyamai Tuhan. Motivasi yang buruk. Menyamai Tuhan, mencari nama supaya kita terkenal, supaya orang salut, kagum kepada kita. Tuhan batalkan rencana itu. Sekali lagi, apa kerinduanmu hari ini? Ungkapkan dengan perkataan tapi motivasi yang mulia di mata Tuhan. Sekarang saya harus makin bergairah untuk memproklamirkan rencana pembangunan proyek rumah Tuhan.
Pak, apa tidak salah rencana itu Bapak programkan di tengah situasi yang sukar ini? Justru di tengah yang sukar inilah kita rencanakan dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan punya cara untuk menolong kita. Haleluya. Kalau saudara masih ingat ada contoh lain juga. Apa yang dikisahkan dalam Bilangan pasal yang ke-30. Di sana ada 12 orang pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Di sana kita dapat melihat adanya perkataan iman yang luar biasa dari Yosua dan Kaleb. Di ayat 30. Dan coba saudara perhatikan dengan 10 pengintai lain yang tidak memperkatakan sesuatu yang positif. 2 lawan 10. Yang punya pikiran baik, pikiran positif, yang memperkatakan perkataan iman itu dari 12 hanya 2. Yang 10-nya tidak percaya. Kita baca. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab kita pasti menang. Sebab kita pasti berhasil. Sebab kita pasti akan bisa membangun rumah bagi Tuhan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Sekali lagi, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang 10 berkata tidak mungkin, mereka besar, mereka ganas, mereka mengerikan. Tapi yang 2 berkata tidak, kita pasti dapat mengalahkannya. 2:10. Jadi nanti kalau saudara kita laksanakan program besar ini, lebih banyak yang setuju dan lebih sedikit yang lebih sedikit yang setuju dan lebih banyak tidak setuju. Saya tidak akan mundur. Firman ini mengajar. Haleluya. Firman ini meneguhkan. 2 berkata maju, 10 berkata jangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita rindu mengalami hal-hal besar, mulailah kita sekarang memperkatakan perkataan-perkataan iman.
yang menyatakan keyakinan iman bahwa Allah sanggup melakukan hal yang besar bagi umatnya. Amin. Harus percaya kebenaran ini. Sekarang mulai berkata, kami akan membangun gereja yang lebih besar. Yang percaya boleh berkata, kalau tidak percaya diam aja. Yang percaya katakan, kami akan membangun gereja yang lebih besar. Silakan. Haleluya. Haleluya. Sebab kenapa kita harus bangun? Gereja ini warisan lama. Gereja ini dibangun tahun 2000 dengan jemaat beberapa orang. Dan jemaat itu tinggal satu sekarang yang masih hidup. Yang bersuara keras tadi. Tinggal ibu ini satu-satunya. Kalau 20 sekian tahun yang lalu bisa dibangun dengan jumlah segelintir orang. Lalu dibanding dengan sekarang beberapa kali lebih besar, lebih banyak orang, masa tidak bisa bangun lebih besar? Tinggal ibu ini yang ikut, nanti ada fotonya. Yang ikut mendoakan tanah kosong yang belum ada apa-apanya, masih ada fotonya. Dan ibu ini waktu itu nampak di sana lebih muda dibanding sekarang. Haleluya. Berkatakan hal-hal yang baik. Yang terakhir. Untuk kita membangun sikap optimis, antusias. Ternyata tidak cukup hanya di angan-angan. Oh, jangan duduk di bawah pohon rambutan berangan-angan. Sambil ditiup angin sore-sore. Di sampingnya ada segelas kopi dan goreng pisang. Dihirup dan dimakan goreng ini di sore-sore ditiup-tiup angin. Berhayal sampai ke langit yang ketujuh. Boleh kehayalan itu? Boleh. Tapi langkah kedua mulai perkatakan. Tapi yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Miliki tindakan iman. Tidak cukup hanya di dalam pikiran. Hanya ngomong. Karena Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Perbuatan sama dengan tindakan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, tidak ada artinya. Juga di dalam pasal yang sama ayat 22 firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita perempuan yang sakit pendarahan itu, dia bukan hanya memiliki iman yang mempengaruhi hati dan pikirannya, bahwa ia dapat sembuh. Tetapi imannya dinyatakan dengan tindakan. Dia jamah betul. Tadinya dalam pikirannya asalku jamah. Itu baru di pikiran. Sekarang diperkatakan katanya asalku jamah jubahnya. Sekarang bukan hanya diperkatakan dia mendekati Yesus. Dia mendekati Yesus. Ayat yang ke-29 dari pembacaan kita. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh.
Inilah yang disebut dengan sikap selalu mempunyai harapan baik. Bagi saya, diawali dari apa yang ada di pikiran, dipercakapkan lalu bertindak. Bapak Ibu mungkin tanya saya, kapan kita mulai bertindak Pak? Tunggu tanggal mainnya. Sekarang saya sampaikan dulu. Supaya ketika saya minta saudara terlibat, saudara pun tidak kaget. Dan saya percaya dalam waktu tidak lama tanah akan kita miliki. Di mana tanahnya Pak? Di bumi. Di mana tanah itu Pak? Pasti tidak jauh dari gereja ini. Kalau jauh dari sini itu tidak betul. Di mana tanah itu? Di kampung kami. Bah, di kampung macam mana? Di mana tanah itu? Di samping gereja ini. Entah kiri, entah kanan, entah depan, entah belakang. Kita tunggu punya komando dari atas. Tindakan kita apa? Kumpulkan uang. Memang di tindakan ini orang yang tidak mau. Kalau berangan-angan semua mau. Bayangkan enaknya di langit yang ketujuh. Enaknya minum kopi. Tapi disuruh belilah kopi. Enggak lah. Jadi kau harapkan minum kopi dari mana? Ya siapa tahu ada orang berbelas kasihan. Hanya itu keharapan kita. Jangan. Tunggu, kapan kita mulai bertindak? Sekarang sudah ada orang mulai bertindak, tapi lambat sekali tindakannya. Ternyata kalau dibiarkan begitu orang tidak tergerak. Harus digerakkan. Sebab kalau kita bilang siapa yang tergerak? Dia tahan, tahu aku tidak mau tergerak. Lalu harus ada orang yang menggerakkan. Baru dia bertindak. Saudara, percayai, imani, miliki tindakan ini. Membangun sikap optimis dan antusias dalam diri kita. Yang pertama, miliki pikiran iman. Isilah pikiran kita mulai sekarang dengan hal-hal yang indah. Yang kedua, perkataan iman. Jangan perkataan yang melemahkan, perkataan negatif. Jangan bilang, oh tak mungkin, dan tak mungkin. Tendang kata-kata itu. Tapi kita akan ganti dengan berkata apa? Kau selalu punya cara untuk menolongku. Itu. Dan terakhir saudaraku sekalian, miliki tindakan. Ada waktunya, ada saatnya saya akan mulai bertindak dan melibatkan saudara. Tidak dipaksa. Tapi siapa yang mau beriman untuk sampai ke sana? Kebiasaan ini harus kita bangun, saudaraku sekalian. Sekali lagi kebiasaan ini harus kita bangun. Tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus dibangun, harus dibiasakan, harus dilatih. Dan saatnya kita berlatih. Memiliki sikap yang optimis dan antusias. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Asalkan kami memiliki iman. Asalkan kami tetap optimis. Tetap antusias sama seperti seorang perempuan sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan.
Tetapi dia mengisi pikirannya, mengisi perkataannya, mulai bertindak dengan kata-kata yang indah, kata-kata iman, kata-kata percaya. Tuhan tolong setiap kami untuk yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.